Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemberian Edukasi oleh Perawat pada Pasien Baru dan Keluarga Pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming. Terima kasih saya kepada Coach Ibu Asridiana, SIP MPA, dan terima kasih saya juga kepada mentor Ibu Nurse Fitri Elita Eskep MK. Berikut adalah profil singkat peserta. Saya bernama Nurse Mastura Eskep, NIP 1992 11 15 2022 03 2004 dengan nomor daftar hadir 23, kelompok 3, jabatan ahli pertama perawat, unit kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Taming adalah rumah sakit dengan tipe C yang beralamat di Jalan Kesehatan, Kecamatan Karangbaru. Lokasinya sekitar 1,5 km pusat kota Kuala Simpang dan berada sekitar 0,5 dari jalur jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh Medan. Sejarah singkat Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming. Pada awalnya, pada tahun 1915, Rumah Sakit Kabupaten Aceh Taming adalah peninggalan pemerintah Belanda. Kemudian, pada tahun 1974 berubah menjadi Puskesmas Karangbaru. Kemudian, Februari 2003 menjadi pelayan rumah sakit. Kemudian, pada Agustus 2003 berubah menjadi rumah sakit dengan tipe C. Berikut adalah visi Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming, yaitu menjadikan rumah sakit berkualitas dan profesional. Berikut adalah misi Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming. Yang pertama, mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial budaya. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, dan mengembangkan promosi pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming memiliki moto yaitu bertuah, bermutu, efisien, transparan, ukhuwah, aman, dan handal. Berikut adalah struktur organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming. Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming dipimpin oleh seorang direktur, kemudian dibantu oleh bagian tata usaha, dan kemudian juga tersedia bidang keperawatan, bidang pelayanan medis, serta bidang pelayanan penunjang medis. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019 tentang fungsi tugas jabatan fungsional perawat ahli pertama, salah satunya adalah melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien dan pengunjung. Berikut adalah latar belakang dari rancangan aktualisasi. Yang pertama, berdasarkan observasi penulis selama 1 tahun bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Taming, terutama di ruang ICU, penulis melihat pasien dan keluarga pasien belum mengetahui hak dan kewajiban, serta belum mentaati tata tertib yang telah ditetapkan manajemen rumah sakit. Kemudian, penulis juga melihat belum adanya media saat pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien. Berikut adalah identifikasi isu. Dari hasil observasi penulis selama bekerja di Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming didapatkan 5 isu. Yang pertama, belum optimal penggunaan SIM RS. Kedua, belum optimalnya pemeliharaan alat kesehatan. Ketiga, belum optimalnya pelaksanaan oral hygiene. Yang keempat, belum optimalnya pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien. Dan kelima, belum optimalnya pencegahan ulkus dekubitus. Isu pertama, belum optimalnya penggunaan aplikasi SIM RS oleh perawat ruang ICU. Faktanya masih menulis CPPT secara manual, masih membuat permintaan lab secara manual, jumlah pasien pada aplikasi SIM RS tidak akurat. Isu yang kedua, belum optimalnya pemeliharaan alat kesehatan setelah melakukan tindakan oleh perawat ruang ICU. Yang pertama, faktanya belum menyimpan alat pada tempatnya, belum membersihkan alat yang telah digunakan, belum merapikan alat yang telah digunakan. Isu yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan oral hygiene pada pasien dengan penurunan kesadaran yang dirawat di ruang ICU. Faktanya 3 dari 10 pasien yang dirawat di ruang ICU adalah dengan penurunan kesadaran. Kedua, belum optimalnya penggunaan oral hygiene. Yang ketiga, rendahnya kesadaran perawat tentang pentingnya oral hygiene. Berikutnya adalah isu keempat, yaitu belum optimalnya pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU. Faktanya, masih banyak pengunjung yang mengunjungi pasien bukan pada jamnya,
tidak adanya media edukasi, dan lembar edukasi pada resume medis masih banyak terkosongkan. Isu yang kelima adalah belum optimalnya tindakan pencegahan ulkus dekubitus pada pasien yang dirawat di ruang ICU. Faktanya terjadi infeksi nosokomial, hari rawatan pasien di ruang ICU bertambah, biaya rumah sakit meningkat. Berdasarkan analisis isu menggunakan AKPK, ditemukan untuk prioritas pertama itu isu belum optimalnya pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien yang dilakukan di ruang rawat ICU. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan oral hygiene pada pasien dengan penurunan kesadaran yang dirawat di ruang ICU. Yang ketiga, belum optimalnya tindakan pencegahan ulkus dekubitus pada pasien yang dirawat di ruang ICU. Berikutnya adalah analisis menggunakan USG. Didapatkan bahwa untuk prioritas isu pertama, yaitu belum optimalnya pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU. Isu kedua, belum optimalnya pelaksanaan oral hygiene pada pasien dengan penurunan kesadaran yang dirawat di ruang ICU. Yang ketiga adalah belum optimalnya tindakan pencegahan ulkus dekubitus pada pasien yang dirawat di ruang ICU. Berikut adalah penyebab core issue. Penyebab core issue ini menggunakan pohon masalah, yang bagian atas merupakan akibat, yang bagian bawah merupakan sebab ataupun akar masalah. Yang menjadi akar masalah yaitu kurang minat petugas terkait pemberian edukasi, belum adanya media edukasi, kurangnya kerjasama tim saat bertugas, belum adanya inovasi pembuatan media, belum adanya rancangan desain, dan pemberian informasi yang masih menonton. Yang menjadi gagasan kreatif dari isu belum optimalnya pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU adalah optimalisasi pemberian edukasi oleh perawat pada pasien baru dan keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU. Berikut adalah rencana kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan rencana kegiatan. Kedua, membuat media edukasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi. Yang keempat, melakukan monitoring. Dan kelima, melakukan evaluasi. Berikutnya adalah kegiatan yang pertama, melakukan persiapan rencana kegiatan. Tahapnya ada 3, melakukan konsultasi dengan atasan, kemudian melakukan konsultasi dengan kepala ruang, dan diskusi dengan teman kerja. Outputnya adalah lembar persetujuan atasan, foto, notulensi, keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Adapun untuk kontribusi terhadap visi misi, yaitu visi Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Taming, penguatan nilai, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua, kegiatan membuat media edukasi. Ada tahapannya melakukan konsultasi, mencari referensi, mengkonsultasikan dengan tim PKRS, membuat media, melakukan konsultasi dengan atasan, mencetak, dan mengupload media. Outputnya adalah tersedianya media dalam berbentuk QR code, kemudian video. Keterkaitan substansi ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Untuk kontribusinya sesuai misi, yaitu misi kedua dan ketiga, penguatan nilai, berorientasi pelayanan, akuntabel. Kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada perawat ICU, meminta izin untuk tahap kegiatannya, meminta izin kepada atasan, menyiapkan undangan, melakukan konsultasi dengan atasan terkait media tayangnya, soal pretest dan posttest, menyiapkan bahan tayang sosialisasi, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan pretest, melakukan sosialisasi, melakukan posttest. Outputnya notulensi, video, hasil pretest, posttest. Keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, kolaboratif. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan monitoring terhadap perawat saat melakukan pemberian edukasi pada pasien baru dan keluarga pasien. Untuk tahap kegiatannya itu ada 4, melakukan konsultasi dengan atasan, membuat formulir, mengobservasi perawat saat memberikan edukasi, dan mengobservasi kelengkapan pengisian lembar edukasi pada rekam medis. Outputnya notulensi hasil, capture akun Google Form. Kemudian untuk keterkaitan substansi, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi. Untuk tahapannya itu ada 5, melakukan konsultasi dengan atasan, membuat survei kepuasan pasien, membagikan link, merekapitulasi data, membuat hasil laporan aktualisasi. Outputnya yaitu adanya hasil notulensi, foto, video, kemudian adanya link yang survei yang telah diisikan oleh keluarga ataupun pasien, keterkaitan substansi, akuntabel, kompeten, harmoni. Untuk kontribusi yaitu sesuai dengan misi yang pertama rumah sakit. Adapun rencana jadwal kegiatan aktualisasi untuk minggu kedua, yaitu melakukan persiapan rencana kegiatan,
Kemudian minggu kedua dan ketiga membuat media, minggu keempat melakukan sosialisasi, minggu pertama pada bulan Oktober yaitu melakukan monitoring, minggu kedua dan ketiga melakukan evaluasi. Berikut adalah referensi. Sekian pemaparan rencana aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.